Saudara, keluarga-keluarga Katolik Sekeuskupan Agung Palembang yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya Romo Susilo Haryono SCY yang saat ini bertugas di Paroki Trinitas Bangunsari. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 44. Saudara-saudari terkasih, tentu saja kita pernah mengalami sakit, dan pengalaman sakit itu tidak mengenakan. Sakit adalah situasi di mana kita tidak berdaya. Kita mau melakukan apa saja tidak maksimal. Kita menjadi terbatas, dan apa yang kita lakukan ketika kita sedang sakit, maka hasilnya juga tidak maksimal. Tentu orang tidak senang dengan situasi, kondisi ketidakberdayaan ini dan ingin dibebaskan dari sakit-sakit itu sehingga kita kembali bisa beraktivitas dengan normal. Injil hari ini mengisahkan pengalaman si buta yang bertemu dengan Yesus, dan perjumpaan dengan Yesus itu membawa berkah padanya. Si buta itu setelah mendengar bahwa Yesus akan lewat di sekitar situ, dia kemudian berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tentu si buta ini sebelumnya sudah mendengar cerita-cerita tentang Yesus yang luar biasa itu. Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membangkitkan orang mati, dan bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan, dan juga bisa membuat orang buta bisa melihat. Maka keinginan untuk berjumpa dengan Yesus itu sangat besar, dan dia antusias dan semakin berteriak-teriak ketika Yesus sedang melewati daerah itu. Dan hasilnya adalah bahwa Yesus berhenti di tempatnya dan dia bertanya, "Apa yang engkau harapkan aku perbuat bagimu?" Dan si buta itu mengatakan, "Tuhan, semoga aku dapat melihat." Para saudara-saudari keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, kalau kita kembali kepada pengalaman hidup kita masing-masing, tentu kita sudah pernah mengalami ketidakberdayaan, atau boleh dikatakan sakit dalam tanda kutip. Sakit itu bisa disebabkan dari berbagai banyak hal, karena situasi ekonomi, karena relasi, karena persoalan-persoalan lain yang tentu Anda semua pernah mengalami itu, yang terus datang bertubi-tubi dan membebani hidup kita. Tentu hidup kita menjadi terbatas, hidup kita menjadi tidak nyaman, kita tidak bisa merasakan betapa indahnya hidup, dan kita juga tidak bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tentu kita ingin dibebaskan seperti si buta tadi. Oleh karena itu kita pun juga mestinya berbuat seperti yang dibuat oleh si buta tadi, memohon kepada Yesus supaya dia membebaskan segala sesuatu yang membebani hidup kita, yang membuat kita tidak berdaya dan membuat kita menjadi tidak bisa hidup secara maksimal, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal pula. Maka kita diajak untuk belajar dari si buta tadi yang berani datang kepada Yesus, berani dengan rendah hati mengakui bahwa saya tidak mampu, bahwa saya sedang mengalami ketidakberdayaan, dan mohon supaya Tuhan membebaskan, sehingga kita bisa kembali seperti sedia kala dan bisa menikmati hidup. Kita bisa beraktivitas yang maksimal, kita bisa menjalankan tugas-tugas kita
entah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak dalam hidup sehari-hari, sehingga kita bisa betul-betul melakukan tugas-tugas kita secara maksimal. Oleh karena itu kita harus belajar rendah hati, belajar dari si buta tadi yang berani datang kepada Yesus, mengakui keperdayaannya dan mohon supaya Yesus membebaskannya. Mari kita bersama-sama semakin berani menggantungkan hidup kita kepadanya. Dan mari kita bersama-sama selalu memperkuat iman kita agar dalam hidup sehari-hari kita bisa mengatasi segala ketidakmampuan, keberdayaan kita. Dan mari kita menjadi orang yang rendah hati untuk setia kepadanya dan bisa mewartakan hidup yang baik. Keluarga Katolik yang terkasih, semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.